Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firata Syarainanda, NPM 1006031818080, Farmasi Fisika kelas B. Di sini saya akan mereview materi sebelum UTS tentang beberapa materi. Berikut ulasannya. Yang pertama materi di sini yaitu wujud zat bagian 1. Di sini menjelaskan tentang diagram 3 fase, ikatan molekul, dan tentang atom, unsur, molekul, senyawa. Di sini yang disebut atom yaitu unit terkecil dari suatu unsur. Atom adalah partikel penyusun unsur. Atom juga merupakan suatu satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri dari inti atom dan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom ini terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral, dan juga kulit yang berisi elektron yang bermuatan negatif. Di sini yang disebut molekul yaitu gabungan dari 2 atau lebih atom unsur yang saling berikatan satu sama lain dengan sangat kuat atau kovalen, bermuatan netral dalam susunan yang cukup stabil. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu senyawa yang dibagi menjadi unsur dan senyawa. Di sini juga ada yang disebut dengan ion. Ion yaitu atom atau molekul yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif disebut kation, dan ion yang bermuatan listrik negatif disebut anion. Kation dan anion dapat berupa ion tunggal yang terdiri dari satu jenis atom seperti natrium, Na+, dan Cl-, atau dapat berupa ion poliatom yang mengandung 2 atau lebih atom yang berbeda seperti CH3COO- dan SO42-. Di sini ada pula yang disebut dengan ikatan kimia, yaitu gaya tarik-menarik kuat antara atom atau antar molekul yang bertanggung jawab. Ikatan kimia mempunyai kulit yang terisi dari 8 elektron. Jadi di ikatan kimia ini ada 8 elektron yang mengisinya. Ikatan kimia juga dibagi menjadi 2, yaitu antar atom dan antar molekul. Di sini yang disebut antar atom yaitu ada IO kovalen dan logam, dan yang disebut antar molekul G, Van der Waals, dan hidrogen. Contohnya HCl yaitu ikatan kovalen bukan ionik. Jadi HCl itu merupakan ikatan kovalen bukan ionik. Sekarang kita ke materi yang kedua. Masih dalam wujud zat namun di pertemuan yang berbeda. Di sini prinsip wujud zat yaitu yang pertama, zat yang memberikan wujud kisi-kisi kerangka kristal yang nantinya akan memberikan bentuk pada suatu zat. Ada kerapatan dan jarak antar partikel dan juga sifat gesekan. Di sini yang dimaksud dengan zat memberikan wujud yaitu karena dalam suatu zat pasti memiliki kisi-kisi partikel atau kristal dalam menyusun kerangkanya. Jadi dalam suatu zat itu dibutuhkan kisi-kisi atau isian partikel untuk menyusun suatu wujud tersebut. Semakin padat dan semakin rapat kisi-kisi partikelnya, maka zat tersebut akan memberikan wujud berupa padatan. Kalau semakin renggang kisi-kisi partikelnya, berarti wujud zatnya juga menjadi lebih bisa jadi cair seperti itu. Kerapatan dan jarak antar partikel, sifat gerakan partikel yaitu aktif dan non-aktif. Gaya tarik-menarik antar partikelnya ada kohesi dan adhesi. Di sini masuk ke materi selanjutnya tentang larutan dan kelarutan bagian 1. Mohon maaf ini tertutup. Di sini menjelaskan tentang kelarutan gas dalam cairan. Di sini kita harus membedakan apa itu bercampur dan apa itu melarut. Di sini bercampur yaitu 2 zat yang sudah dalam satu fase atau satu wujud yang sama yang berada pada satu sistem. Contohnya jika ada garam dan gula pada satu wadah, itu disebut bercampur, satu wujud pada satu wadah yang sama. Nah, kalau melarut yaitu 2 fase yang dilarutkan pada fase cair atau masuknya fase padat ke dalam fase cair. Di sini ada 2 komponen yaitu solut yang melarutkan atau solvent
yang zat terlarutnya. Di sini contohnya gula yang dilarutkan dalam air. Seperti itu. Di sini larutan merupakan suatu campuran. Di sini ada juga larutan. Selain bercampur dan melarut, ada juga larutan. Larutan merupakan hasil suatu campuran dari dua atau lebih komponen yang membentuk suatu dispersi molekul yang homogen. Nah, dispersi juga ada dua, yaitu dispersi partikular yang menghasilkan dua fase di mana larutannya terdispersi tapi tetap bisa kita bedakan mana komponen zat terlarut dan komponen zat pelarutnya. Warna dari larutan ini biasanya keruh. Contohnya seperti suspensi, santan ataupun susu. Jadi kita bisa bedakan kalau dipanaskan santannya itu akan ada dua zat yang terlihat, zat terlarut dan pelarutnya, seperti itu. Yang bila mana kita panaskan ya seperti itu berpisah walau masih dalam satu fase cair. Nah, yang kedua ada dispersi molekular. Menghasilkan larutan sejati satu fase berupa cairan. Pada larutan ini, kita tidak dapat membedakan yang mana komponen pelarut dan komponen zat terlarutnya. Contohnya seperti gula dalam air atau garam dalam air. Jadi, hasilnya walau sudah dipanaskan, warnanya akan tetap jernih dan tidak akan ada perpisahan antar molekul, tidak kelihatan secara langsung oleh kita. Di sini juga ada jenis zat terlarut. Ada dua, yaitu larut secara elektrolit, zat yang membentuk ion dalam larutan dan mampu menghantarkan listrik, dan zat non-elektrolit. Itu zat ini tidak bisa menghantarkan listrik dan tidak bisa menghasilkan ion bila dilarutkan dalam air. Di sini juga ada momen dipol. Momen dipol yaitu jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul atau senyawa. Dipol adalah ketika suatu molekul membentuk pusat muatan negatif dan pusat muatan positif, atau dengan kata yang lebih sederhana, momen dipol memiliki dua kutub. Jadi dipol itu memiliki dua kutub. Kelarutan gas dalam cairan ini dipengaruhi oleh pengaruh tekanan parsial dan temperatur naik, tekanan gas turun. Jadi temperaturnya naik, tekanan gasnya turun. Pada temperatur ada titik konsolut atas dan titik konsolut bawah. Di sini yang dimaksud dengan titik konsolut atas yaitu suhu kritis di mana komponen campuran dapat larut dalam semua proporsi. Jadi nilai suatu nilai temperatur di mana apabila campuran temperaturnya di atas suhu tersebut dan akan melarut sempurna dalam satu fase. Misalnya campuran heksana dan nitrobenzen memiliki suhu terlarutnya 19 derajat Celcius, sehingga kedua zat ini dapat larut dalam semua proporsi di atas 19 derajat Celcius, tetapi tidak pada suhu yang lebih rendah daripada 19 derajat Celcius tersebut. Di sini dan ada juga yang disebut suhu konsolut bawah. Ketika temperaturnya turun, membuat ketercampuran naik sampai melewati temperatur kritis bawah sehingga tercampur sempurna. Contohnya campuran trimetilamin dalam air yang dilarutkan dalam air. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh penambahan zat lain. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih larutan dan kelarutan bagian 2A. Ini tentang kelarutan padatan dalam cairan. Di sini ada istilah ladme atau liberasi, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Yang disebut ladme ini contohnya saat kita minum obat dan terjadi pelepasan obat dalam tubuh. Terjadi distribusi, terjadi adsorpsi, metabolisme, kemudian diekskresikan. Di sini, pada kelarutan padatan dalam cairan, ada kelarutan partikulat, zat yang wujudnya masih bisa kita lihat, fraksi atau bentuk terionisasi polaritasnya naik, kelarutan dalam cairan biologis naik, disolusi dalam air pun menjadi naik. Ada juga kelarutan secara molekular, yaitu zat yang wujudnya tidak bisa kita lihat, fraksi atau bentuknya tidak terionisasi polaritas, lipofilik kelarutan dalam bahan penyusunnya membran biologis lipid.
Di sini, kelarutan padatan dalam cairan dipengaruhi oleh ion sejenis dengan ditambahkan surfaktan sehingga dapat meningkatkan kelarutan zat yang sulit larut dalam air. Seperti itu dengan adanya penambahan surfaktan pada suatu obat misalnya. Yang kedua ada pengaruh temperatur, ada pengaruh ukuran partikel dan molekul, ada polimorfisme atau kerangka yang berulang-ulang teratur dan rapih. Di sini masuk ke materi yang selanjutnya, walau masih larutan dan kelarutan, bagian 2B1. Di sini ada faktor pengaruhnya yang lain, yaitu polaritas pelarut dan konstanta dielektrik pelarut, dan juga KD atau konstanta dielektrik. Aturan pelarutan yaitu like dissolve like. Jadi dia akan melarutkan apa yang dia suka, seperti polar akan melarutkan senyawa yang polar juga, atau jika pelarutnya nonpolar akan melarutkan senyawa yang nonpolar juga. Jadi dia akan melarutkan apa yang dia suka, yang sejenis seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan like dissolve like. Ada juga faktor pengaruhnya yaitu pH pelarut, kapasitas dapar atau PHP. pH terendah, yang dimaksud dengan PHP ini adalah pH terendah yang masih dapat melarutkan. Di sini ada rumusnya yaitu KD atau konstanta dielektrik sama dengan persen pelarut A dikali konstanta dielektrik pelarut A ditambah persen pelarut B dikali konstanta dielektrik pelarut B ditambah persen pelarut C dikali konstanta dielektrik pelarut C, dan seterusnya bila masih ada pelarut dan konstanta dielektrik pelarut jenis lain sampai berapapun. Seperti itu. Lalu di sini ada materi selanjutnya masih tentang larutan dan kelarutan bagian 2B2. Di sini faktor pengaruhnya yaitu pH pelarut yang tadi, yang kapasitas dapar, yang pH terendah yang masih dapat melarutkan. Karena di yang tadi tidak cukup waktunya, jadi dibagi-bagi menjadi beberapa subbab. Di sini ada perhitungan, yaitu untuk PHP-nya sama dengan pKa plus log S min SO per S0. S0 per S0. Dan PHP sama dengan pKa min PKB plus log S min S0 per S0. Di sini kelarutan senyawa elektrolit terionisasi dalam air sangat besar dipengaruhi oleh adanya pH. Sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH dalam bentuk garam yang larut. Di sini keterangan dari rumus yang tadi, PHP yaitu pH terendah yang masih bisa melarutkan. Mungkin itu ditanyanya. S0 atau kelarutan molar asam mol per liter, dan S yaitu konsentrasi zat atau mol per liter dalam satuan mol per liter. Di sini sudah segitu. Di sini ada subbab baru masih tentang larutan dan kelarutan bagian 2C1 kapasitas dapar. Nah, di sini yang dimaksud dengan dapar adalah campuran senyawa yang dapat meniadakan perubahan pH terhadap penambahan sedikit asam atau basa. Larutan dapar merupakan kombinasi asam lemah dengan basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Persamaan larutan dapar untuk asam lemah yaitu pH sama dengan pKa plus log garam per asam, pH sama dengan pKa plus log A min per Ha. Dan untuk rumus basa lemahnya yaitu POH sama dengan PKB plus log garam per asam, pH sama dengan 14 min POH, di mana yang disebut pH yaitu min log H plus, POH yaitu min log OH, PKA yaitu min log KA, dan PKB yaitu min log KB.
Kita ke materi selanjutnya, masih pada larutan dan kelarutan, bagian 2C2, yaitu larutan isotonis. Ini materi terakhir sampai larutan isotonis. Larutan isotonis adalah larutan yang mempunyai tekanan osmosa sama dengan jaringan yang bersangkutan, buat sediaan injeksi tetes mata dan sebagainya. Jadi larutan isotonis ini larutan yang digunakan untuk tetes mata, tetes telinga, atau injeksi. Nah, si larutan isotonis ini setara dengan larutan NaCl 0,9%. Jika kurang dari 0,9% belum bisa disebut larutan isotonis, berarti larutan itu masih larutan hipotonis ataupun hipertonis bila lebih. Jadi untuk membuat larutan isotonis ini harus setara dulu dengan NaCl 0,9%. Metode untuk menghitungnya yaitu metode tonisitas, penurunan titik beku, ekivalensi NaCl, metode Liso, metode White-Vincent, dan metode Sproles. Di sini yang kita gunakan untuk mencari perhitungannya, bila untuk mengetahui sudah setara dengan NaCl 0,9% atau belum, menggunakan metode ekivalensi NaCl. Bentuk tabel bila zatnya lebih dari satu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai review materi sebelum UTS ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.